Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawanku semua telah mengklik video ini dan simak penjelasan berikut ini tentang apa itu dukun, macam-macam dukun, apa hukumnya mendatangi dukun sesuai Al-Quran dan hadis. Islam melarang keras tentang mendatangi dukun. Dukun yang dimaksud adalah dukun putih dan dukun hitam. Oke, sebelum lanjut, mari kita simak video berikut ini terlebih dahulu. Samsul, seorang dukun yang mengaku bahwa dirinya dapat mengembalikan kesucian wanita secara utuh dan mampu menggandakan uang, ditangkap oleh Satreskrim Polres Batubara. Pasalnya, sang dukun berhasil memperdaya korban inisial DW 23 tahun agar bisa melayani nafsu bejat sang dukun dan korban bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Ironisnya, kejadian ini terulang hingga 27 kali di rumah sang dukun di desa Seisuka Deras, kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tersangka Samsul yang berprofesi sebagai dukun dalam melakukan aksi bejatnya dengan menggunakan modus berpura-pura mampu mengembalikan kesucian korban yang saat itu datang ke rumahnya diantar oleh orang tua korban itu sendiri. Merasa janggal, korban yang merasa ditipu oleh akal busuk sang dukun cabul lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batubara. Berdasarkan laporan korban inilah petugas kemudian langsung menggerebek dan menangkap tersangka serta menyita beberapa barang bukti berupa keris, minyak wangi jenis malaikat subuh, serta satu set pakaian dalam korban dan juga sebuah kalung tasbih yang diduga memiliki kekuatan gaib yang digunakan sebagai modus sang dukun untuk memenuhi tuntutan daripada pasien-pasiennya. Kepada petugas, tersangka mengaku sudah menjalani profesinya sebagai dukun selama 2 tahun dan berhasil merayu korbannya untuk tinggal di rumahnya selama 4 bulan. Tersangka juga mengaku memberi iming-iming kepada korban yang mengatakan dapat menggandakan uang korban. Hingga kini Satreskrim Polres Batubara masih melakukan pemeriksaan mendalam dan diduga masih ada korban yang lainnya. Oke, kita simak video berikutnya kawan. Oke, baiklah kawan-kawan semua, itulah contoh video tadi yang bisa kita saksikan sebagai bahan pelajaran kita bersama bahwa berhati-hatilah bila hendak pergi ke dukun, sebab Islam dan Rasulullah SAW sangat melarang keras bila seorang yang muslim itu pergi ke dukun, di mana sabda beliau Nabi SAW telah menjelaskan, man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi Arab, beliau sebutkan seperti Arab ya, Arab bukan Arab. Arrafan, Arab. Di mana Arab itu adalah nama lain dari sebutan dukun dalam bahasa Arab. Nanti kita akan jelaskan videonya bagaimana. Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi Arab ini, maka sholatnya itu, kemudian yang menanyakan itu apa, di mana penyakitnya, Pak, bisa menemukan obat, kemudian di mana barangnya yang hilang itu, umpama seperti itu, ataupun dan sejenisnya ya, yang orang Lombok sebut itu tukang tenung. Nah,
tukang tenung aropan ini lebih condong ke tukang palak, orang Lombok sebut begitu. Man ata aropan, siapa yang mendatangi dukun, tukang tenung palak itu, maka sholatnya itu ibadahnya itu tidak diterima selama 40 hari. Nauzubillah min dzalik. Itu kata beliau, hadisnya sahih lagi kawan-kawan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Jadi di mana sakit kemudian barang hilang itu merupakan ujian iman seseorang kawan-kawan ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian kata dukun itu selain daripada Arab, seperti pembahasan kita pada awal video tadi ya, kita akan menjelaskan jenis-jenis dukun yang banyak terjadi, yang banyak kita jumpai di masyarakat. Pertama ada namanya kahin. Kahin itu terkadang memiliki makna yang sama dengan Arab, tetapi juga memiliki definisi yang khusus. Masih menurut Imam Al-Khitabi menyebutkan bahwa Arab adalah orang yang mengaku mengetahui barang yang dicuri, tempat orang hilang atau semisalnya, yakni mengetahui secara gaib hal-hal yang sedang dan tengah terjadi kawan. Itu yang disebut dengan Arab. Nama lain dari Arab ini adalah kahin. Mari kita simak apa itu kahin dalam bahasa Arab. Beda antara Arab dan kahin adalah kedua Arab itu dukun yang mengaku. Kalau Arab itu dukun yang mengaku bisa menebak kejadian yang telah dan sedang terjadi, sedangkan kahin adalah orang yang mengaku mengetahui yang gaib dan mengabarkan kepada manusia tentang peristiwa yang akan terjadi berdasarkan wahyu dari setan. Biasanya dia berkata akan terjadi peristiwa anu di waktu anu. Nah, ini lebih dekat kepada sifatnya peramalan, saudara-saudara. Nanti di video selanjutnya kami akan jelaskan bagaimana itu apa itu peramalan yang lebih condong kita sebut zodiak, yang banyak berkembang di masyarakat Indonesia ya. Di mana zodiak ini nama lain daripada pertama Arab, yang kedua kahin. Istilah dukun itu dalam bahasa Arab ya, satu Arab, yang kedua kahin, yang ketiga munajim. Nah, munajim atau yang ketiga adalah munajim, atau yang lebih condong disebut dengan ahli nujum. Kita lebih sering menemukan ahli nujum ini tentang menentukan fenomena alam. Dia orang-orang yang seperti ini menentukan jumlah bintang, letak bintang, kemudian apa arti bintang-bintang, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Mereka menilainya sesuai aturan bintang. Nah, ini disebut dengan munajim atau ahli nujum, yang kita sebut di Indonesia itu adalah zodiak kawan-kawan. Menentukan nasib dengan zodiak itu dihukumkan haram dalam Islam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian nama yang ketiga dalam istilah dukun, yang keempat dalam istilah dukun itu adalah nauzubillah sahir. Yang lebih parah lagi, yang keempat ini saudara, pertama tidak Arab, yang kedua kahin, yang ketiga al-munajim ahli nujum, yang keempat adalah tukang sihir ataupun yang kita sebut dengan sahir. Sahir itu adalah kata sahir itu dalam bahasa Arab sangat banyak ditemukan dalam ayat dan hadis, atau yang kita sebut dengan sihir kawan-kawan ya, dukun sihir. Sihir adalah buhul dan mantra-mantra yang dibaca atau ditulis atau dibuat untuk selanjutnya bisa mempengaruhi yang disihir secara tidak langsung. Pengaruhnya bisa mengenai badan, hati maupun akal. Nah, inilah definisi sihir menurut Ibnu Al-Qudamah. Dan masih banyak lagi definisi yang disampaikan para ulama. Namun secara garis besar, sihir yang disampaikan itu secara garis besarnya sihir yang menggunakan kekuatan setan terbagi menjadi dua, dan masih banyak lagi di sini ya. Sihir itu dibagi menjadi dua kawan-kawan. Yakni pertama sihir takhyili atau khuyala, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan ilusi.
dan sihir hakiki. Nah, mari kita simak apa itu kedua sihir ini. Sihir ilusi adalah sihir yang membuat orang memandang sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Masya Allah. Nah, ini dalam Islam disebut dengan istidraj, di mana sihir hakiki ini lebih condong terjadi dengan al-khariq lil ada. Dia menyalahi kebiasaan. Nah, ini lebih dekat dia dengan 5 kemuliaan yang Allah beri, anugerahkan kepada hambanya itu. Yang pertama derajatnya adalah irkhas, yang kedua mukjizat, yang ketiga karomah, yang keempat ma'unah, yang kelima istidraj. Di mana yang kelima ini masing-masing terjadi di manusia itu atas pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk menguatkan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini semua terjadi di luar akal, kawan-kawan ya. Contoh irhas ini terjadi ketika seorang masih berumur kecil sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di luar akal manusia secara umumnya. Itu menandakan sebagai kerasulannya nanti sesudah dewasa. Kemudian setelah dewasa mereka diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Daud, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya, banyak ya. Memiliki kemuliaan sejak masa bayi sampai dengan tua. Nah, itu yang disebut dengan irhas. Kemudian mujizat, yang kedua itu mujizat. Mujizat itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang diangkat menjadi nabi dan rasul sebagai bantuan untuk dakwah dan menguatkan iman pengikutnya begitu. Nah, ini semua terjadi al-khariq lil 'adah, di luar akal. Yang keempat karomah, yang biasa kita dengar di masyarakat kita terutama para waliullah, tempatnya karomah ini para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Yang disebut dengan karomah ataupun dalam bahasa Indonesia kita sebut sehari-hari dengan keramat. Ini terjadi pada hamba-hamba Allah yang soleh, yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut dengan para waliullah. Kemudian yang keempat adalah al-ma'unah. Ma'unah itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak bermaksiat, banyak dosa, tetapi berusaha membenarkan diri, berusaha bertaubat, membersihkan diri dengan kembali kepadanya. Nah, ma'unah ini bisa saja terjadi kepada hambanya, kepada siapa saja yang dikehendakinya, atau lebih condong kita sebut adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah seperti yang dijelaskan tadi, yakni al-istidraj. Al-istidraj itu kawan-kawan semua diberikan secara kontan, namun istilahnya tidak ada kasih sayang yang di dalamnya. Apa yang mereka inginkan itu diberikan. Contoh, nauzubillah min zalik, orang nyihir ingin lihat orang sakit dan sebagainya, Allah kasih itu dengan pekerjaannya seperti itu. Kemudian nah itu diberikan istidraj. Orang tersebut lebih condong dia disolak-olak begitu. Nah, itulah dia penjelasan yang tadi kawan-kawan ya. Kemudian sihir ilusi itu adalah sihir yang membuat orang memandang sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya, seperti pesulap yang menggunakan kekuatan setan. Sedangkan sihir hakiki adalah sihir yang bisa mempengaruhi hati dan fisik. Nah, itu hakiki, seperti sihir cerai, pelet, santet dan yang lain. Insyaallah akan kami paparkan secara memadai dalam bab-bab selanjutnya. Oke, nah demikian kawan-kawan semua. Semoga video ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua untuk bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Dan insyaallah sesuai dengan penjelasan awal video tadi, kita akan nanti jelaskan apa itu dukun putih dengan dukun hitam. Kedua dukun ini sama-sama dibenci dan dilarang untuk didekati oleh agama. Demikian, terima kasih, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya serta aktifkan notifikasi untuk mendapatkan penjelasan video berikutnya untuk lebih pencerahan menjaga iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal ini yang berkaitan dengan akidah.
Demikian, dan mohon maaf bila ada salahnya dan kekeliruannya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.